Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi kasir. Pertama sekali, perkenalkan, nama saya Yeskil dari kelas 12 RPL. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Manjulu. Baiklah teman-teman, pertama sekali kita akan membuat database terlebih dahulu. Maka pertama sekali kita nyalakan examnya. Selanjutnya kita lanjut ke membuat database. Selanjutnya pada software Chrome ini kita mengakses yaitu localhost php main. Oke. Baiklah teman-teman, setelah terbuka seperti ini, kita membuat terlebih dahulu database dulu dengan cara mengklik basis data. Lalu kita buat nama basis data atau database dengan kita awali dengan db, yaitu database kasir yHeadSkill. Selanjutnya kita klik buat. Setelah database terbuat, maka kita buat tabel yang kita perlukan. Pada aplikasi kasir ini kita memerlukan ada 5 tabel, yaitu tabel pelanggan, penjualan, detail penjualan, produk, dan login. Pertama sekali kita membuat yaitu tabel pelanggan. Kalau kita dalam membuat tabel, kita awali dari T, yaitu tabel underscore pelanggan. Dan kolom yang kita butuhkan yaitu 4. Selanjutnya kita kirim. Oke, baiklah. Setelah terbuka seperti ini, selanjutnya kita isi fieldnya. Pertama sekali pelanggan ID. Selanjutnya nama pelanggan. Selanjutnya alamat. Selanjutnya nomor telepon. Oke. Pada field pelanggan ID kita pilih integer, nama pelanggan teks, nama pelanggan varchar dengan panjang nilai 255, alamat, tipe datanya teks, nomor telepon integer, nomor telepon varchar, dengan panjang nilai 15. Setelah kita membuat ini, selanjutnya kita membuat primary key-nya pada pelanggan ID. Lalu kita simpan. Nah, setelah tabel terbuat, maka kita buat tabel selanjutnya sampai ke 5 tabel, yaitu tabel login. Untuk mempersingkat waktu, saya akan skip pada tabel kelima. Silakan mengamati. Baiklah, tabel terakhir yaitu tabel login dengan 4. Field pertama yaitu user ID, yang kedua username, yang ketiga password, yang keempat level, user ID, tipenya varchar, Baiklah, setelah kita selesai membuat tabel yang 5-5-nya, teman, selanjutnya kita membuat relasi pada setiap tabel. Yaitu pertama sekali cara membuatnya, kita klik database, selanjutnya pilih lainnya, lalu designer, terlebih dahulu kita susun tabel pelanggan, penjualan, produk. Oke, baiklah. Kita save. Selanjutnya kita buat relasi.
pelanggan ID dan pelanggan. Oke. Jika gagal seperti ini, berarti kita belum membuat primary atau unique pelanggan ID. Cara membuatnya, kita tinggal klik pada kursor yang pertama saya klik gambar setting. Selanjutnya pilih pelanggan ID, lalu unik. Jika sudah diklik unik, maka kita kembali ke desainer. Selanjutnya setelah ada tanda primary seperti ini, maka relasi dapat kita buat, yaitu klik icon ini, pilih pelanggan ID ke pelanggan ID, on delete pilih cascade, on update pilih cascade. Oke. Selanjutnya kita save terlebih dahulu supaya tidak hilang. Selanjutnya kita membuat relasi dari penjualan ID dari tabel penjualan, yaitu penjualan ID, ke tabel detail penjualan, yaitu penjualan ID. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah selesai membuat relasi pada setiap tabel. Selanjutnya kita membuat layout di Dreamweaver. Baiklah, selanjutnya di sini kita disuruh untuk membuat site baru, yaitu dengan cara new site. Baru pada field ini kita buat nama site kita dengan, kalau saya akan membuat web YHSQL web kasir YHSQL. Oke. Selanjutnya pada field ini kita menambahi localhost. Kita copy nama ini, tutup, next. Lalu kita pilih yes. Lalu kita pilih PHP MySQL. Next. Kita klik edit and test locally. Next. Kita buat di sini, kita buat nama site kita yang tadi, web kasir YHSQL. Oke. Kalau ada tanda seperti ini, maka kita berhasil membuat site. Baru kita klik OK. Lalu next. Pilih no. Next. Done. Baiklah, pada site kita ini pertama sekali kita membuat layout menggunakan PHP. Baiklah, biar tidak terlalu lama, saya akan mendesain pertama sekali layout yang akan saya buat. Ikuti selanjutnya. Oke, selanjutnya mengerjakan pertama sekali yaitu halaman data pelanggan, yaitu tampil sesuai dengan nama layoutnya, yaitu pelanggan underscore tampil. Untuk menampilkan datanya, pertama sekali kita membuat database atau koneksi dari database ke website kita atau Dreamweaver, yaitu dengan cara pilih ikon aplikasi pada sudut kanan paling atas, lalu klik icon plus pada tambah MySQL, pilih buat nama koneksi, yaitu koneksi nama kita. Selanjutnya, kalau membuat database, kita tinggal select. Lalu pilih nama database kita yang tadi, yaitu DB Kasir SQL Storage. Oke. Selanjutnya oke. Jika sudah tampil koneksi seperti ini, berarti koneksi yang kita buat berhasil. Oke. Setelah berhasil seperti ini, selanjutnya kita kembali pada layout pelanggan tampil. Yaitu pada layout pelanggan tampil, kita masuk ke konten, yaitu halaman data pelanggan, kita enter sekali. Selanjutnya kita insert, pilih data objek, pilih dynamic data, dynamic tabel. Dynamic tabel ini berfungsi untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel database. Setelah frame seperti ini, kita pilih record set. Pada nama record set, kita buat sesuai dengan nama layout kita, yaitu pelanggan underscore tampil. Oke, kita buat koneksinya.
Selanjutnya kita pilih tabel pelanggan. Mengapa kita memilih tabel pelanggan? Karena kita mengerjakan yaitu pelanggan tampil. Setelah kita pilih tabel pelanggan, selanjutnya klik OK. Oke. Oke. Baiklah, setelah seperti ini, dari tabel kita enter sekali, yaitu kita buat tambah data. Jadi untuk kata tambah data ini kita buat linknya ke pelanggan underscore tambah titik php. Oke. Setelah selesai kita membuat link tambah data, selanjutnya kita kembali ke pengerjaan tabel. Selanjutnya kita membuat pilihan yaitu edit sama hapus. Pertama sekali kita klik pada nomor telepon yang ada di sini. Kita klik kanan, kita pilih tabel, insert rows or column, pilih kolom, pilih buat 2 kolom lagi, dan pilih after OK. Setelah kita membuat 2 kolom lagi, selanjutnya kita buat 2 pilihan yaitu edit sama hapus. Itu kita blok kolom paling atas yaitu kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 sama 6 kita blok. Ke kanan tabel merge cell. Pada kolom ini kita buat yaitu tulisan pilihan. Terus kolom kelima baris kedua kita buat yaitu dengan nama edit. Pada kolom ke-6 baris kedua kita buat hapus. Selanjutnya kita membuat link pada edit sama hapus, yaitu dengan cara kita blok. Pertama sekali kita membuat link edit, yaitu kita blok edit, browse, kita pilih browse for file, lalu kita ketik sesuai dengan apa, pelanggan sesuai dengan nama tabel yaitu pelanggan underscore edit titik php. Lalu kita pilih parameters. Lalu pada tahap ini kita memilih value, yaitu kita klik pada samping gambar listrik, yaitu lalu kita klik listrik atau tanda petir, lalu pilih record set pelanggan ID. Selanjutnya nanti nama pelanggan ID ini kita buat pada name yang ada di sebelumnya, yaitu jadi ini kita okekan dulu. Lalu di sini pada name ini kita ketik pelanggan ID. Oke. Maka link sudah terbuat. Selanjutnya kita buat juga seperti link edit di hapus. Kita blok, browse, buat nama tabel yaitu pelanggan underscore hapus titik php. Selanjutnya kita pilih parameter. Seperti biasa kita pertama sekali mengklik value, lalu kita klik tanda petir, pilih pelanggan ID, oke. Pada name kita buat pelanggan ID. Setelah selesai kita klik OK. Jadi selanjutnya kita simpan. Setelah kita selesai membuat link edit sama hapus dan juga tambah data, setelah selesai, selanjutnya kita kembali ke layout, yaitu kita akan membuat layout pelanggan underscore tambah, yaitu dengan cara save as pelanggan underscore tambah. Kita save. Jadi kontennya juga kita ganti jadi halaman tambah data. Kita klik enter sekali. Selanjutnya perlu kita lakukan dengan cara klik insert, data object, insert record,
record insert from wizard. Setelah tampil seperti tampilan ini, selanjutnya kita buat koneksinya atau kita pilih. Selanjutnya kita pilih tabel pelanggan sesuai dengan tabel yang kita kerjakan. Kalau tambah data berhasil, maka kita akan buat ke layout, pilih browse, yaitu pelanggan, tampil, oke. Selanjutnya kita klik pada insert record atau button insert record. Lalu pada file kita bisa kita lihat pada bawah sekali, yaitu file bisa kita ganti dengan simpan dengan huruf besar. Oke, maka tulisan pada button telah berubah menjadi simpan. Oke, selanjutnya kita save. Selanjutnya kita kembali pada layout, yaitu membuat, kita save as. Kita buat dengan nama pelanggan underscore edit. Kita save. Pada konten kita ganti jadi halaman edit. Edit data. Kita enter sekali. Untuk membuat halaman edit perlu kita lakukan yaitu insert, sama seperti menambahkan data. Selanjutnya data object, lalu update record update form wizard. Kita klik record set, dan pada nama record setnya ini kita buat yaitu sesuai dengan nama layout, yaitu pelanggan underscore edit. Jadi kita boleh memilih koneksi, yaitu koneksi kita tadi. Dan jangan lupa memilih koneksi. Pilih tabel pelanggan. Pada filter, kita pilih pelanggan ID. Oke. Oke. Selanjutnya setelah datang tampilan seperti ini, kita buat koneksi juga. Kita pilih tabel pelanggan. Setelah berhasil mengupdate, akan pergi ke, kita buat linknya melalui browse, tampil data, pelanggan, tampil. Oke. Selanjutnya pada button update record, kita klik sekali. Lalu bisa kita ganti value-nya menjadi update edit. Oke. Setelah berganti, maka kita simpan. Baiklah, selanjutnya kita kembali lagi membuat layout. Kembali lagi pada layout. Selanjutnya kita save as. Kita buat dengan nama pelanggan underscore hapus. Save. Pada halaman konten kita ganti jadi halaman hapus. Oke, kita enter seperti biasa, kita enter sekali. Selanjutnya kita insert data object, delete record. Pada first check kita pilih menjadi URL parameter. Koneksinya kita buat dengan koneksi kita yang tadi. Dan begitu juga dengan tabel, kita buat dengan tabel pelanggan. Selanjutnya kita buat di sini pelanggan ID. Sama seperti field ini. Setelah berhasil dihapus, maka akan pergi ke, kita buat linknya ke, pilih browse, pelanggan, tampil. Oke. Kita simpan. Setelah kita selesai membuat tabel pelanggan, yaitu mulai dari pelanggan tampil, pelanggan tambah, pelanggan edit, pelanggan tampil, pelanggan tambah, pelanggan edit, pelanggan hapus. Selanjutnya kita akan membuat pada produk tampil, yaitu tabel produk, yaitu dengan nama tampil, tambah, edit, hapus. Bagaimana pengerjaannya? Sama seperti pelanggan, data pelanggan. Dan untuk pengerjaannya saya akan skip supaya tidak terlalu lama. Baiklah teman-teman, saya telah berada di tabel terakhir, yaitu tabel detail penjualan. Baiklah, untuk menampilkan data, pertama sekali kita insert.
Kita buat record setnya menjadi detail underscore tampil. Oke. Seperti biasa tambah data, kita buat linknya ke layout detail tambah. Oke. Dan kita buat juga pilihannya. Oke, selanjutnya kita buat linknya. Browse. Detail edit. Parameter. Detail edit, oke. 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 Selanjutnya kita buat link hapus. Browse. Hapus. Parameter. Detail edit, oke. 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 Selanjutnya kita save. Setelah halaman tampil detail selesai, selanjutnya kita mengerjakan detail tambah. Ini kita close dulu. Tambah. Dari konten halaman tambah detail penjualan kita enter sekali. Insert. Data object. Insert record. Record. Insert form wizard. Kita pilih koneksi. Tabel detail penjualan pas. Setelah ditambahkan akan pergi ke, kita pilih browse. Kita pilih detail tampil. Oke. Oke. Setelah selesai kita simpan, save. Selanjutnya kita masuk ke detail edit. Detail tambah kita close. Dari konten halaman edit detail penjualan kita enter sekali. Insert. Data object. Update record. Record. Update form wizard. Selanjutnya record set. Kita buat record set dengan nama layoutnya yaitu detail underscore edit. Pilih koneksi. Selanjutnya pada filter kita pilih detail edit. Oke. Oke. Kita pilih koneksi. Pas dan penjualan. Selanjutnya setelah berhasil update akan pergi ke, kita pilih browse. Tampil. Oke. Selanjutnya oke. Oke. Kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke detail hapus. Detail edit. Kita close. Dari konten halaman edit detail penjualan. Dari konten halaman hapus. Dari konten halaman hapus detail penjualan kita enter sekali. Insert. Data object. Delete record. Primary jadi URL parameter. Koneksi. Ya, tabel sudah pas, yaitu tabel detail penjualan. Pada field yang ada pada kursor kita isi dengan detail underscore ID. Jika berhasil dihapus maka akan pergi ke, kita pilih browse, detail tampil. Oke. Simpan. Baiklah, setelah kita selesai membuat layout tabel pelanggan, tabel produk, tabel penjualan, tabel detail penjualan, selanjutnya kita membuat form login. Pertama sekali kita buka layout detail hapus, kita close dulu. Layout kita save as, kita ubah menjadi halaman login. Save. Pada halaman login kita menghapus nama-nama tabel yang ada pada layout. Pada header kita ubah menjadi halaman login. Selanjutnya kita simpan. Setelah kita membuat halaman login, kita save lagi, save as. Kita simpan dengan nama login. .php. Save. Pada halaman login ini, kita membuat form inputan untuk login.
halaman login. Dari konten halaman login kita enter sekali. Selanjutnya untuk membuat form, kita ambil dari insert, form. Selanjutnya kita membuat tabel pada form tersebut dengan cara insert, table. Karena kita membutuhkan 4 baris dan 2 kolom, berarti rows-nya 4, kolom 2 dengan table width-nya 400. Header-nya kita pilih yang polos saja. Oke. Setelah terbentuk tabel seperti ini, pada kolom pertama, baris pertama, kita isi dengan field data username. Selanjutnya di bawahnya, pada baris kedua kolom pertama, kita isi dengan password. Pada baris pertama kolom kedua, kita isi dengan text field, yaitu dengan cara insert, form, text field. Oke. Dan begitu juga dengan pada baris kedua kolom kedua, yaitu insert, form, text field. Baiklah, yang terakhir pada baris ke-4 kolom kedua kita membuat button dengan cara insert, form, button. Oke. Pertama sekali kita mengerjakan yaitu kita klik sekali submit, value-nya menjadi login. Oke. Setelah berubah seperti ini, selanjutnya kita klik sekali text field username, barisan username, yaitu pada baris pertama kolom kedua. Seperti ini. Text field-nya kita ganti jadi username. Oke. Selanjutnya kita akan klik text field pada baris kedua kolom kedua. Kita ganti menjadi text field-nya menjadi password. Dan tipe-nya menjadi password. Seperti yang ada di kursor. Oke. Selanjutnya kita akan mengaksesnya kepada database, yaitu dengan cara kita klik sekali button login. Selanjutnya insert. Lalu kita pilih data object. Selanjutnya user authentication, lalu login user. Pada frame ini kita perlu mengisi yaitu koneksi. Lalu tabelnya kita ganti menjadi tabel login. Username kolom kita ganti menjadi username. Dan password kolom menjadi password. Pada field jika login sukses, kita memilih ke index.php. Jika login gagal, maka akan pergi ke login_gagal.php. Setelah kita mengisi frame ini, selanjutnya kita klik OK. Setelah selesai seperti ini, coba kita blok, kita rapikan, kita buat ke tengah. Begitu juga dengan halaman login. Oke, agak rapi dikit. Kita simpan. Selanjutnya kita masuk pada database untuk membuat
satu user pada tabel login supaya kita bisa login ketika kita menjalankan layout login tersebut. Kita pilih database kita yaitu DB Kasir SQL. Lalu kita pilih tabel login. Kita tambahkan satu data. Contoh user ID-nya nomor 1, username-nya admin 123, passwordnya admin 123, levelnya admin. Kirim. Setelah kita membuat data seperti ini, selanjutnya kita dapat mencoba layout yang kita buat tadi, yaitu dengan cara kita kembali kepada layout kita, lalu kita klik preview, pilih preview in Explore. Baiklah teman-teman, supaya kita dapat login, kita harus membuat username sama password sesuai dengan tabel login yang kita buat tadi, yaitu admin 123, passwordnya admin 123, login. Nah, jika tampilannya seperti ini berarti kita login berhasil. Selanjutnya kita akan kembali pada Dreamweaver, yaitu kita akan membuat halaman login untuk menambahkan user. Jika login gagal, kita akan membuat halaman login atau layout login untuk login gagal. Pertama sekali kita close dulu. Pada halaman login ini kita save, kita buat dengan nama login_gagal sesuai dengan nama yang kita buat tadi pada saat kita membuat form inputan login. Save. Jika seperti ini, kita isi dengan kontennya dengan isi user halaman login gagal, enter, username atau password salah, silahkan login kembali, tanda peringatan, enter. Jika Anda belum mempunyai akun, silahkan buat akun Anda. Baiklah teman-teman, setelah kita membuat seperti ini halaman login gagal, pertama sekali kita save dulu supaya tidak hilang. Lalu ada satu hal yang perlu kita pahami, yaitu username atau password salah, silahkan login kembali. Ini perintah login ini atau kata login ini bisa kita kasih link ke login, ke halaman login, supaya si pengguna otomatis ketika mengklik login ini akan kembali untuk menginput username dan password. Dan jika si pengguna belum mempunyai akun, maka kita membuat atau mengasih link buat akun, yaitu login_daftar. Oke, jika sudah terbuka seperti ini, setelah kita membuat linknya, sebaiknya kita save terlebih dahulu. Oke, setelah kita save, kita kembali lagi ke halaman login, kita save as, kita beri nama dengan login daftar. Oke, pertama sekali kita buat pada konten, yaitu halaman login daftar. Oke, kita enter sekali. Selanjutnya kita insert data object, insert record, insert from wizard. Sama seperti menambahkan data, kita pilih koneksi. Selanjutnya
tabel kita pilih ke tabel login, supaya nanti ketika kita menginput data, maka akan pergi ke tabel login. Jika menambahkan data berhasil, akan pergi ke login. Oke. Pada penambahan data login ini, ya, ada satu hal yang perlu kita hapus atau tidak perlu kita gunakan, karena ini merupakan ini digunakan untuk primary key dan tidak perlu digunakan pada saat form input login pada username dan password, yaitu kita klik user ID, kita klik tanda minus atau kurang untuk menghilangkannya. Oke, kita hanya membutuhkan yang 3 field ini, yaitu username, password, dan level. Setelah teman-teman sekalian menghapus user ID tadi, selanjutnya kita pilih OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Bisa teman-teman sekalian mengganti insert record menjadi daftar. Oke, kita save. Selanjutnya, satu hal yang kurang yaitu indeks. Bagaimana cara supaya ketika kita menjalankan halaman utama atau indeks, maka pertama sekali kita akan login dulu, yaitu dengan cara kita buka layout index, lalu kita insert, kita pilih data object, lalu user authentication, lalu restrict access to page 8, dan pada field yang ada pada kursor kita pilih tabel login, maksudnya layout login. Oke, selanjutnya oke, kita simpan, maka kita jalankan. Nah, maka akan tampilan seperti ini, password admin login, dan akan terbuka seperti ini. Dan kita coba salahkan password. Kalau kita buat admin tapi password kita coba salahkan, nah, maka akan pergi ke halaman login gagal yang kita buat tadi. Lalu kita akan buka satu-satu, yaitu username dan password salah, silakan login kembali. Coba kita login kembali, itu maka akan tampil kepada halaman login. Dan jika Anda belum mempunyai akun, silakan buat akun Anda. Maka jika kita mengklik buat akun, maka tampilannya akan pergi ke halaman login daftar, yaitu dengan contoh kita buat skill password 1234 level admin daftar. Nah, jadi data yang kita masukkan barusan, coba kita buat di sini. Username-nya tadi skill, password 1234, maka login berhasil. Jadi pada layout kita akan buka satu persatu tabel yang kita buat. Pertama tabel pelanggan, tabel produk, data penjualan, detail penjualan. Untuk memastikan program ini berjalan atau website ini, pertama kita masukkan dulu data pelanggan, tambahkan data. Contoh pelanggan ID 01 1504. Pelanggan ID 1504. Nama pelanggan JSQL sesuai nama kita. Terus alamat Persea, telepon, insert. Nah, berarti program kita berhasil karena langsung tampil di halaman data pelanggan. Jadi misalkan kalau kita mau mengedit, untuk memastikan apakah edit hapus kita berhasil,
Kita coba edit Porsche jadi Nalila. Edit. Oke, berhasil ya teman-teman. Selanjutnya coba kita hapus. Nah, berhasil ya teman-teman. Berarti program kita sudah berhasil dengan baik. Baiklah teman-teman, demikian hasil website aplikasi kasir yang saya buat. Mudah-mudahan aplikasi kasir atau website aplikasi kasir yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kesalahan sedikit, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Terima kasih.